Cerita Afifah, guru honorer yang terjerat 20 pinjaman online, teror jual diri untuk lunasi utang harus bayar 206 juta rupiah. Afifah, 27 tahun, guru honorer di Semarang tak menyangka jika keputusannya mengunduh aplikasi pinjaman online menjadi masalah baru di hidupnya. Keputusan itu membuat ibu dua anak tersebut terpaksa harus membayar utang sebesar 206 juta rupiah. Padahal pinjaman pertama ia mengajukan 5 juta rupiah. Namun dana yang masuk ke rekeningnya 3,7 juta dari 3 aplikasi pinjaman online dan ia harus mengembalikan 5,5 juta dalam waktu kurang dari sepekan. Masalah yang dialami Afifah berawal saat ia memiliki kesulitan finansial. Ia butuh uang untuk membeli susu dan kebutuhan anaknya. Ia kemudian melihat aplikasi pinjaman online Pohon Uangku di ponselnya pada 20 Maret 2021. Ia pun mengunduh aplikasi tersebut dan mengikuti langkah-langkah persyaratan. Afifah mengajukan pinjaman 5 juta rupiah. Dari penjelasan aplikasi tersebut, pinjaman 5 juta rupiah dibayar dengan jangka waktu 91 hari dengan bunga 0,04%. Tak lama kemudian ia menerima transfer uang 3,7 juta. Ia merasa janggal karena mendapat transfer dalam kartu singkat. Karena takut, uang itu pun ia simpan dan tidak diambil. Saat pinjaman pertama, tak ada tanda tangan elektrik untuk persetujuan. Ia hanya diminta mengirimkan foto KTP dan identifikasi wajah. Awalnya, ia mengira pelunasan akan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. Masuk hari kelima setelah peminjaman pada 25 Maret 2020, Afifah mulai ditagih dan diancam identitas lengkapnya akan disebar. Teror pun mulai bermunculan. Pada 27 Maret 2021, pihak pinjaman online mengakses 200 kontak telepon Afifah lalu mengirim foto dan KTP dengan narasi ia tak bisa bayar utang. 50 orang diantaranya mendapat WhatsApp penagihan sebagai penjamin. Karena panik, ia pun kembali meminjam uang lewat aplikasi pinjaman online lainnya dengan maksud untuk menutup utangnya. Hingga akhirnya Afifah meminjam pada 20 aplikasi dengan total uang Rp206.350.000. Dana yang sudah ia kembalikan Rp158 juta. Ia juga meminjam BPR Rp20 juta untuk melunasi sisa utangnya dengan jaminan sertifikat rumah. Kini utang yang belum terbayar Afifah sebesar Rp47 juta. Karena merasa jadi korban, Afifah pun melaporkan kasus yang ia alami ke Ditreskrimsus Polda Jateng pada Kamis 3 Juni 2021. Ia menempuh jalur hukum dan akan membayar utangnya di persidangan karena uang pinjaman awal masih utuh. Sementara itu, kuasa hukum Afifah Muhammad Sofyan dari LBH NU Salatiga mengatakan kliennya mendapat ancaman melalui telepon dan media sosial. Bahkan ada konten pornografi yang diedit dengan tulisan jual diri untuk lunasi utang. Saat kliennya datang meminta bantuan, kondisinya sangat depresi karena teror yang diterima juga cukup mengerikan. Kasus tersebut rencananya akan dibawa ke ranah perdata terkait pinjam-meminjam karena seharusnya ada perjanjian baik langsung atau elektronik. Namun pelaporan yang dilakukan ke polisi sementara masih terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Akibat serangkaian teror tersebut, Afifah yang bekerja sebagai guru honorer merasa trauma dan ketakutan.